Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Semansa semuanya, kembali lagi di podcast Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang belajar di usia tua. Masih dengan Bapak Samsul. Assalamualaikum Bapak Samsul. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Dia sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga masih sehat puasa selalu, ya? Pak. Masih Pak, masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah bolong berapa kali? Lumayan. Biasa perempuan Pak, ada bolongnya. Rukshoh. Nah Pak Samsul, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak ya, seputar belajar. Nah, tapi kali ini belajarnya tentang belajar di usia tua. Kalau belajar di usia muda kan sudah biasa nih Pak, tapi kalau misalnya di usia tua nih seringkali ada permasalahan nih Pak untuk para orang tua gitu. Oke, yang pertama nih Pak, pertanyaannya. Nah, biasanya nih Pak, kan ada nih bapak-bapak atau ibu-ibu ya yang sudah berumur, itu mereka ingin sebenarnya memperdalam ilmu agama gitu. Tapi karena usianya yang sudah tua itu, kebanyakan dari mereka tuh merasa malu Pak untuk belajar. Mungkin berpikir, "Wah, sudah tua, aduh malu mau belajar." Apalagi yang belum bisa ngaji mulai dari ikro lagi gitu misalnya. Nah, ini ada pesan dari Pak Samsul atau tips dari Bapak mungkin untuk membantu teman-teman semuanya agar tidak malu nih Pak untuk belajar walaupun usianya sudah lanjut gitu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat Semansa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu itu dari mulai lahir, dari mulai di atas buayan ya, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai masuk atau akan masuk ke liang lahat. Jadi atau juga ada hadis thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan ya, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kemudian tidak ada batasan kapan dan dimanapun kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tidak ada batasan bahwa kalau sudah tua tidak boleh atau sudah tidak wajib menuntut ilmu, tidak gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu harus sepanjang hayat, sepanjang masa, dan kita sebenarnya hidup sehari-hari ini pun masih dalam tahap selalu belajar dan selalu belajar dari alam sekitar, dari lingkungan kita, dari hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang kita alami ini, itu belajarlah. Bagaimana ketika kita mulai belajar di usia tua? Apakah mungkin ya ada rasa malu dan lain sebagainya, ya karena ini setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi coba bagaimana fadilah atau keutamaan orang yang menuntut ilmu, maka ketika kita mengetahui fadilah atau keutamaan orang yang menuntut ilmu, diantaranya itu ilmu yang bermanfaat nanti tidak akan ditinggalkan, atau ilmu yang bermanfaat ini nanti akan menemani kita di alam kubur, di alam barzah, ataupun di alam akhirat nanti, ilmu yang bermanfaat. Karena ada 3 amalan Bani Adam itu yang tidak putus ketika dia sudah meninggal. Ketika umat manusia atau hamba Allah ini meninggal, ya Bani Adam yang koto'a, salah satu itu ada 3 amalan yang tidak putus ketika Bani Adam ini meninggal. Yang pertama atau yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini nanti akan menemani kita atau menjadi penolong bagi kita baik di alam barzah maupun di alam akhirat nanti. Ya, kalau kita malu, maka mungkin bisa dipertimbangkan oleh sahabat-sahabat Semansa dan para pemirsa lainnya, bahwasannya ketika kita harus ingat keutamaan menuntut ilmu itu sungguh luar biasa. Di antara tadi amalan yang tidak akan putus di alam
akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Beda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ketika di dunia saja, orang yang misal secara umum kita katakan belum tentu orang berpendidikan itu berilmu, tidak, tapi orang yang berpendidikan insya Allah mempunyai derajat yang berbeda gitu. Kemudian itu di dunia, belum nanti di akhirat derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, tidak ada kata terlambat bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu, karena saya juga masih selalu belajar dan belajar. Tidak hanya sahabat-sahabat semansa yang sudah all out ya itu untuk belajar, tapi saya juga merasa sudah terlambat untuk belajar. Tapi coba kita mengingat kembali bahwa kewajiban seorang muslim itu menuntut ilmu dari mulai kita dilahirkan di dunia sampai kita masukkan dalam liang lahat nanti. Itu kewajiban kita menuntut ilmu. Okay. Nah, jadi tipsnya seperti itu ya teman-teman. Ketika kita merasa malu untuk belajar, langsung ingat bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim adalah belajar ya, dan kewajiban itu ada ketika kita lahir di dunia dan sampai kita meninggal nanti itu. Nah, Pak Samsul, ini yang sering terjadi nih ya di kalangan masyarakat kita ya, apalagi di desa-desa nih ya Pak. Kan biasanya kita sering menjumpai tuh kalau sore anak-anak tuh pada ngaji, ke musola, ke masjid gitu. Nah, tapi yang sering kita jumpai adalah anak-anak aja nih Pak, anak-anak kecil ya. Justru malah rajin anak-anak kecil ya. Dan jarang sekali kita menjumpai yang sudah dewasa nih Pak, mungkin SMA atau sebagainya, sampai ke bapak-bapak ibu-ibu tuh jarang sekali. Padahal mereka juga sebenarnya membutuhkan ilmu ya untuk mengaji. Cuma katanya kalau diajak tuh malu, tidak ada temannya dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, ini bagaimana nih Pak cara mengatasi hal seperti itu yang sekarang ini sudah terjadi di masyarakat? Iya, terima kasih. Ya, untuk hal ini memang kita harus benar-benar mengetahui situasi dan kondisi, terutama nanti guru mengajinya. Guru mengajinya ini, terutama guru mengajinya. Tapi insya Allah para kiai, ulama dan guru ngaji ini lebih bijaksana dan lebih bisa mengerti dan memahami situasi umatnya gitu. Artinya gini, ketika mungkin tadi yang sudah tua atau SMA, katakanlah SMP gitu, kadang sudah malu ngaji bersama dengan anak-anak kecil gitu ya. Nah, ini mungkin bisa, kalau kita punya giroh, semangat yang luar biasa, cobalah kita datang ke guru ngaji atau ke Pak Kiai itu, istilahnya sowan atau silaturahim bertatap muka terlebih dahulu secara pribadi gitu ya, mengutarakan maksudnya bahwa Pak Kiai, mohon maaf ini saya sebenarnya pengen mengaji, tapi kok ada kendala gitulah. Istilahnya ngobrol silaturahim dulu itu nanti. Nah, insya Allah ketika kita sudah sowan atau silaturahim ini, insya Allah akan ada waktu khusus nanti gitu. Waktu khusus mungkin tidak sama anak-anak kecil, tapi waktu kita itu mungkin dikhususkan mungkin setelah anak kecil atau waktu-waktu tertentu. Tidak sama dengan anak kecil. Memang ini harus bijaksana, karena secara umum masih banyak memang anak-anak usia yang sudah menginjak balik ini, antara SMP atau SMA ini masih perlu bimbingan dan memang masih ingin bimbingan. Tapi karena teman-temannya itu sudah jarang dan kemudian temannya anak kecil, maka memang rasa malu itu luar biasa gitu. Maka ini memang watak ataupun karakter orang-orang itu berbeda-beda, sehingga saran saya jika hal demikian dialami oleh sahabat-sahabat semansa, maka silaturahim atau sowan ke Pak Kiai terlebih dahulu, utarakan maksudnya, Pak ingin memperdalam ilmu agama ngaji. Tapi terus terang saja, karena harus bersama anak-anak kecil itu, apakah bisa
ada waktu tertentu atau tidak. Insya Allah Pak Kiai ataupun guru ngaji itu akan lebih bijaksana mengatur waktunya, dan kita akan diberikan waktu tertentu supaya kita tidak malu terhadap anak-anak kecil itu gitu. Seperti itu mungkin. Terus mungkin juga bisa mencari teman yang lain. Nah, iya itu ya. Satu teman, 1, 2, 3 untuk sebaya, teman sebaya, gitu, betul itu. Kumpulkan 2, 3 orang, nanti kan kalau makin banyak langsung baru nembung ke Pak, kita pengen belajar gitu. Iya. Mungkin minta waktu khusus. Iya, waktu khusus. Jadi selalu ada cara untuk belajar nih Pak, kalau memang ada niat. Ada niat, Pak. betul. Iya. Niat bisa mengalahkan rasa malu. Ya, baik, cukup sekian dulu Pak untuk pertanyaan tentang belajar di usia tua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Samsul untuk kita semuanya. Baik Bapak, sudah habis pertanyaan seputar belajar di usia tua. Sudah dijawab juga oleh Bapak Samsul. Semoga bermanfaat bagi saya juga bagi sahabat semansa semuanya yang sedang menyaksikan, nih Pak. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan, nih Pak. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang membuat Bapak nyaman. Saya maafkan. Baik, cukup sekian dulu sahabat semansa semuanya. Nantikan podcast-podcast yang jauh lebih menarik lagi hanya di YouTube channel SMA Negeri 1 Majenang. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin banyak bermanfaat untuk orang lain. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Bye-bye.